are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson today. And now, before we start our lesson, it's better we sing good morning. Let's sing together, kids. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Good morning, third grade. Good morning, third grade. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Okay, good. And now, before we start our lessons, it's better we pray. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, kita kembali lagi belajar ya. Kamu dengarkan video Miss Novi dari awal hingga akhir. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana Miss Novi? Bagaimana pecahan sederhana itu? Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 2. Di kelas 3 kita akan pelajari kembali mengenai pecahan. Anak-anak dengarkan penjelasan dari Miss Novi berikut ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke anak-anak? Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar tema matematika dengan judul Mengenal Pecahan. Anak-anak, apakah pengertian pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contohnya adalah 3 per 4. 3 itu sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Ingat ya nak, pecahan dapat juga disebut hasil pembagian dari A dibagi B. Contohnya anak-anak bisa lihat 3 dibagi 4 itu sama dengan 3 per 4. Seperti inilah penulisan dalam pecahannya. Selanjutnya, pecahan juga dapat dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Contohnya bagaimana Miss Novi? Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ada 3 bagian yang berwarna, dari keseluruhannya ada 4. Maka nilai pecahannya dapat kita tuliskan 3 per 4. Agar lebih paham, mari dengarkan penjelasan berikut ini. 1 biskuit itu dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 1 dibaca 1 per 1. Lihat cara penulisan pecahannya. Yang kedua adalah 1 biskuit jika kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar dapat dinyatakan lambang pecahan biasanya adalah 1 per 2 dibaca 1 per 2 atau 1/2. Gambar ketiga, 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 3 dibaca 1 per 3 atau 1/3. Lihat cara penulisan pecahannya ya anak-anak. Kemudian gambar keempat, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 4 dibaca 1 per 4 atau 1/4. Lihat cara penulisan pecahan dan cara membacanya. Contohnya adalah berikut. Dayu memotong sebuah biskuit menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian yang berwarna dapat kita nyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2. Jadi 1 per 2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Perhatikan gambarnya. Jadi inilah pecahan 1 per 2 atau setengah. 1 per 2 dapat kita bedakan seperti tadi. 1 di atas itu sebagai pembilang dan 2 di bawah itu sebagai penyebut. Jangan terbalik ya nak ya, karena tadi pengertian pecahan terdiri dari A per B, maka A pembilang dan B adalah penyebutnya. Perhatikan gambar biskuit nomor 1. 1 per 4 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Maka jawabannya adalah 4 bagian yang sama. Kemudian perhatikan gambar kedua.
1/2 yaitu 1 bagian dari dari 2 bagian yang sama. Lihat gambarnya. Kemudian gambar ketiga, 1/3 adalah 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, inilah pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang anak-anak cobalah menuliskan lambang pecahan biasa pada gambar berikut ini. Ini ada sebuah gambar yang diwarnai biru dan putih. Bagian yang berwarna biru dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 2 per berapa nak? Coba dihitung ada berapa banyak kotak di gambar ini. Jawabannya adalah 5 kan? Jadi bentuk pecahan untuk yang berwarna biru adalah 2/5. Kemudian soal bagian B. Bagian yang berwarna putih dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan seperti apa? Coba hitung warna putih ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 3 per ada berapa jumlah seluruh kotak yang ada di gambar? Maka jawabannya 5. Jadi bagian putih kita nyatakan dalam bentuk pecahan 3/5. Nah, agar lebih paham kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 2. Di sini juga ada gambar terdiri dari warna merah dan warna putih. Bagian yang berwarna merah ada 3. Maka 3 per ada berapa jumlah kotaknya nak? Ada 5 kan? Jadi bentuk pecahannya adalah 3/5. Kemudian bagian B. Bagian yang berwarna putih ada berapa jika kita buat dalam bentuk pecahan? Coba anak-anak hitung. Ada 2 yang berwarna putih kan? Maka bentuk pecahannya adalah 2 per, hitung dulu ada berapa semua jumlah kotak pada gambar. Ada 5 bagian kan? Jadi yang putih ada 2/5. Selanjutnya yang bagian 3, lihat gambarnya lagi. Nah, di sini terdiri dari warna biru dan warna putih. Warna putihnya ada berapa nak yang diarsir? Ada 4 bagian kan? Jadi kita tuliskan 4 per berapa semua jumlahnya? Ada 6. Jadi yang warna biru 4/6. Kemudian bagian yang berwarna putih ada berapa? Coba anak-anak hitung dan sebutkan nilai pecahannya. Maka bagian yang berwarna putih ada 2 per berapa semua jumlah kotaknya anak-anak? Jawabannya adalah 6. Jadi jawaban untuk yang berwarna putih adalah 2/6. Sampai sini bisa ya untuk menentukan nilai dari gambar. Sekarang kita berlatih lagi. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Perhatikan potongan kue yang dibuat oleh ibu. Satu kue itu dibagi menjadi 10 potong yang sama banyak. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama besar. Dalam lambang pecahan dapat kita tulis menjadi 1/10. Kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut ini. Nah, kita buat dalam bentuk kotak-kotak saja biar lebih mudah. Kita buat dulu satu kotak itu ada terdiri dari 10 bagian. Yang dimakan Edo katanya tadi ada 4 potong karena maka kita arsirlah bagian yang dimakan Edo yaitu 4/10 bagian. Demikianlah nilai pecahan 4/10 jika kita tuliskan dalam gambar. Anak-anak sudah bisa? Oke, agar lebih paham lagi kita kerjakan soal berikut. Mari kita tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Kita pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Perhatikan gambar pertama, nilai pecahannya berapakah ini anak-anak? Coba dilihat jumlah yang diarsir per jumlah semua kotak yang ada. Yang diarsir ada 2 kan? Jumlah kotaknya semua ada 3. Maka nilai gambar pertama adalah 2/3. Mari kita cari pasangannya ada di nomor urut yang ketiga. Selanjutnya gambar yang kedua, anak-anak perhatikan gambar yang diarsir ada berapa per berapa bagian. Yang diarsir ada 3 karena per berapa semua kotaknya? Ada 5, berarti nilainya 3/5. Jawabannya ada di nomor urut 4. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Nah, perhatikan yang diarsir terlebih dahulu. Ada berapa jumlah yang diarsir? Ada 1 per berapa bagian kotaknya anak-anak? Coba dihitung. Ada 3 kotak. Maka nilainya 1/3. Mari kita tarik garis. Dia menjadi nomor urut nomor 2.
Kemudian gambar keempat yang terakhir. Kita hitung dulu jumlah yang diwarnai ada berapa nak? Ada 4 per berapa bagian keseluruhannya? Ada 5. Maka nilainya adalah 4 per 5. Kita tarik garis yang sesuai. Jadi jawabannya ada di nomor urut yang pertama. Seperti inilah menentukan nilai pecahan dari gambar yang telah disediakan dan cara mengarsirnya. Anak-anak sudah paham? Sekarang cobalah kita mewarnai gambar sesuai dengan lambang pecahan biasa yang sudah diberikan. Kita perhatikan gambar pertama lingkaran ada 3 per 8. 3 per 8 ada berapa banyak gambar yang harus kita arsir anak-anak? Ada 3 kan, supaya sesuai dengan nilainya 3 per 8. Oke, selanjutnya gambar kedua, coba diperhatikan 2 per 6. Maka banyak yang harus kita arsir, ada berapa bagian? Iya, ada 2 bagian saja ya nak, dari 6 nilai keseluruhannya. Selanjutnya ada pecahan 4 per 5. Maka banyak bagian yang harus kita arsir adalah 4 bagian ya nak ya, karena ada 4 per 5. Selanjutnya adalah pecahan 3 per 4. Maka banyak yang harus kita arsir, pada gambar nomor 4 ada 3 ya nak ya, 3 dari 4 bagian keseluruhannya. Selanjutnya gambar kelima, anak-anak perhatikan. Nilai pecahannya adalah 1 per 2 atau setengah. Maka yang kita arsir hanya 1 bagian dari 2 bagian keseluruhannya. Demikianlah materi kita mengenai pecahan sederhana. Anak-anak harus bisa menentukan nilai pecahannya berdasarkan gambar yang diberikan. Selamat belajar anak-anak. Jika kurang paham boleh tanya Miss Nopi atau orang tua. Semangat! That's all our lesson for today. And now let's close our study with sing goodbye, goodbye. Let's sing together, kids. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pelajari lagi mengenai pecahan dan bagaimana menggambar pecahan sederhana. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, karena kita minggu depan sudah UTS. Oke, semangat anak-anak. See you, goodbye. Sampai berjumpa lagi kita di esok hari dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye kids.